yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, penjaga kehidupan dan keluarga kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami mengundang Engkau masuk ke rumah kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama terutama keluarga. Puji syukur dan hormat untuk Allah pencipta semesta. Amin. Pembahasan mengenai ras, etnis, dan gender bertujuan untuk membangun kesadaran dalam diri peserta didik untuk membangun pikiran positif terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender, terutama dalam kaitannya sebagai sikap orang Kristen. Allah menciptakan manusia dalam berbagai keunikan dan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama yang harus dihargai terlepas dari perbedaan latar belakang, ras, etnis, maupun gender. Penting untuk disadari bahwa pergaulan dengan sesama yang berbeda latar belakang tidak akan mengancam identitas kita sebagai orang Kristen. Di dalam bab 8 sebelumnya telah dikemukakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kepelbagaian dan Allah berkenan akan hal itu. Melalui kepelbagaian itu manusia dapat memahami kekuasaan serta kebesaran Sang Pencipta. Namun, sayang sekali kepelbagaian ini seringkali justru menjerumuskan manusia ke dalam sikap sombong dan merendahkan orang lain. Di dalam sejarah dunia tercatat lembaran-lembaran gelap ketika manusia membedakan orang berdasarkan warna kulit, kelompok, etnis, atau budaya yang juga berdasarkan gendernya. Ras dan etnisitas adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia. Perbedaan anatomi tubuh, warna kulit, warna rambut, mata, tinggi badan, dan lain sebagainya. Budaya, genetika, afiliasi geografi, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari.
Betapapun juga perbedaan-perbedaan yang dibuat, kita harus memahami bahwa tidak ada satu ras pun yang lebih tinggi atau lebih unggul daripada yang lainnya. Sementara ras tertentu lainnya dianggap lebih rendah di dunia. Semua ras memiliki kedudukan yang sederajat. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Namun pada dasarnya semua suku sama dan sederajat. Adat istiadat semuanya unik dan tidak ada yang lebih luhur ataupun lebih rendah daripada yang lainnya. Setiap suku mengembangkan kebudayaannya masing-masing, berbahasa dengan logatnya sendiri, dan mengembangkan adat istiadatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia dilahirkan. Sementara itu, gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Gender berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Gender dapat dikatakan sebagai pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kitab Perjanjian Lama memberi ruang pada kepelbagaian. Anak-anak keturunan Abraham dan Yakub diminta untuk memberi tumpangan bagi orang asing di rumah mereka. Hak-hak orang asing juga diperhatikan. Kitab Keluaran pasal 22 ayat 21 menulis, "Janganlah menekan atau menindas orang asing sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir." Kemungkinan orang asing yang dimaksud adalah orang yang berasal dari daerah yang berbeda atau dari suku bangsa yang berbeda. Dalam Perjanjian Baru, sikap dua orang tokoh sentral, yaitu Yesus dan Rasul Paulus, juga mengisyaratkan solidaritas dan tidak membeda-bedakan ras dan etnis. Mari kita saksikan video berikut ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Israel memandang rendah orang Samaria dan mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ibadah orang Samaria juga dipandang sebagai ibadah yang tidak murni lagi karena bercampur dengan sistem ibadah etnis yang lain yang ada di sekitar Samaria. Perumpamaan ini menarik karena Yesus memakainya untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi tentang siapakah sesama manusia. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa sesama manusia adalah semua manusia ciptaan Allah. Sesama manusia adalah mereka yang peduli serta menunjukkan solidaritasnya bagi sesama melewati batas-batas agama dan etnis. Sejajar dengan itu, Rasul Paulus juga mengatakan tidak ada orang Yunani atau bukan Yunani. Semua orang dikasihi oleh Allah. Roma pasal 10 ayat 12. Tuhan Allah itu adalah Allah yang Esa, yang menciptakan manusia di dalam kepelbagaian. Ternyata sikap diskriminatif terhadap ras dan etnis bukan hanya di zaman ini saja, tetapi sejak perjanjian baru pun hal itu sudah terjadi. Yesus menangkap hal tersebut, karena itu ia selalu memperingatkan para pengikutnya untuk menghargai sesama manusia. Murid-murid Yesus pun berasal dari berbagai tempat dan tidak ada seleksi etnis dan daerah geografis tempat tinggal. Yesus memilih mereka untuk menanyakan kesediaannya untuk mengikutnya. Komitmen dan hati manusia lebih utama dibandingkan tempat asal, suku bangsa, maupun warna kulit. Pernyataan tersebut di atas diperkuat dengan Injil-Injil berikut ini. Bagian kitab ini berisi tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Perintah kasih itu bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia di semua tempat. Ada beberapa contoh di Alkitab tentang Yesus yang memperhatikan kaum perempuan sebagai orang yang sering dinomorduakan, bahkan direndahkan di kalangan orang-orang Israel. Sebagai contoh, kita dapat belajar dari kisah Yesus menerima seorang perempuan yang meminyaki kakinya. Alkitab tidak merendahkan kaum perempuan. Bahkan dari cerita penciptaan dapat terlihat betapa pentingnya peranan kaum perempuan, begitu pula laki-laki. Jadi hak laki-laki dan perempuan merupakan hak asasi yang diberikan Allah sejak manusia diciptakan. Dengan demikian, paham kesetaraan gender telah ada sejak manusia diciptakan. Manusia, laki-laki dan perempuan hanya memiliki perbedaan dari segi seks, dan satu berjenis kelamin laki-laki dan yang lainnya berjenis kelamin perempuan. Sedangkan martabat, harga diri dan hak-hak sebagai manusia adalah sama. Pengelompokan manusia ke dalam ras itu ternyata didasarkan pada keinginan untuk membenarkan praktek-praktek diskriminasi dan penindasan terhadap ras dan etnis tertentu yang semuanya dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan ras dan etnis tertentu dipandang rendah dan tidak memiliki martabat kemanusiaan. Mari kita saksikan video berikut ini. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini, kami masih
ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia, jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Perkenalkan, nama saya Matius Wonda. Perkenalkan, nama saya Anastasia Marian. Perkenalkan, nama saya Ika Mulaid. Perkenalkan, saya Mikael Dabi. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mau mendaftar di kuliahan susah. Tapi karena bersyukur waktu itu ada tes, akhirnya saya ikuti tes itu, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Lalu saya kuliah di Jakarta sini. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta. Dan pertanyaan pun sama disampaikan, kalau mengapa kamu kuliah di sana seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana, karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang. Jadi kalau yang saya senang dari Jakarta, ya hal-hal baru yang saya tidak tahu di Papua, hal-hal baru yang tidak ada di sana, itu bisa saya dapatkan di sini, pelajaran baru. Saya bisa banyak belajar dari kawan-kawan di Jakarta, karena satu hal soal rasisme sendiri gitu. Karena saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih, sedangkan saya hitam. Jadi ya di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka, karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Papua itu indah dan orang Papua itu tidak rasis, dan masyarakat di sana itu sangat rukun sekali. Dan kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Orang Papua itu kalau orang baru sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah-ramah, tidak pernah membedakan kok ini itu tidak ada. Maksudnya kamu dari Jawa jadi kalian beda, tidak. Di sana tuh kita saling sayang. Hal kasih itu di Papua sangat besar. Kawan-kawan Indonesia sendiri tidak tahu Papua itu berapa suku, berapa bahasanya, dan juga seberapa luas. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa Papua tuh ada Papua Barat dan Papua, tetapi di sini kami satu. Dan kalau mau dibilang Papua indah dan tidak, saya berharap untuk kalian bisa datang ke Papua sendiri dan menyaksikan bagaimana di tanah Papua ini sendiri indah atau tidak, bisa langsung datang ke tanah Papua. Sebenarnya rakyat Indonesia banyak juga yang sadar untuk soal Papua gitu, soal Papua. Tetapi satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua. Karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi tolong hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata, karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain.
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Jadi diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terjadi terhadap perempuan dan dipengaruhi oleh budaya. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan adanya keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi terhadap kelompok yang dianggap lemah, dan kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan, persamaan, dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi, pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, diskriminasi ras, etnis, dan gender adalah sikap yang melanggar hak asasi manusia. Secara alami, ada manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari jenis kelamin, ras, maupun etnis. Perbedaan itu tentu membawa pengaruh bagi keberadaan seseorang. Namun, perbedaan itu tidak dapat dijadikan alasan pelecehan ataupun perendahan terhadap sesama manusia. Dari segi iman Kristiani, Alkitab tidak pernah mengajarkan sikap diskriminasi terhadap manusia yang berbeda ras, etnis atau suku bangsa maupun jenis kelamin. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, pemberian label negatif terhadap sesama yang berbeda ras, etnis, dan jenis kelamin adalah sikap yang bertentangan dengan iman Kristiani. Persoalan ras, etnis, dan gender telah diperdebatkan selama berabad-abad sampai dengan saat ini. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender mengakibatkan ketimpangan bahkan ketidakadilan di dalam hidup berelasi dengan sesama kita. Perbedaan yang ada seharusnya memperkaya kita dalam melihat kekuasaan Tuhan yang sudah menghadirkan manusia dengan keunikannya masing-masing. Orang Kristen menjadi pelopor dalam menghapuskan praktek-praktek diskriminasi yang didasarkan pada ras, etnis, dan gender. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baba yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu liye unjina la kuele tukuzwe. Baba yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu liye unjina la kuele tukuzwe. Tuhan Maha Kuasa, Engkau sudah menciptakan manusia untuk kemuliaan-Mu. Ajarkan kami untuk melayani-Mu melalui kebebasan berkarya dan menyuarakan pendapat demi menegakkan keadilan. Anugerahkan keberanian untuk melakukan yang benar, membawa kebaikan kepada sesama kami. Jauhkan dari godaan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompok kami. Sebaliknya, kobarkan semangat kami untuk memerangi mereka yang lalim dan menindas. Biarlah kami mampu memancarkan cinta kasih-Mu yang menerangi kedurjanaan, sehingga menghadirkan kehangatan bagi yang merindukan-Mu. Demi Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.